Ya, sangat yakin-yakinnya dengan sunnah Rasul sesuai dengan keyakinan saya. Hijrah itu adalah cara terbaik untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Hasilnya bisa ibarat saya bumi dan langit. Tadinya memelihara sapi rugi, ini mendadak memelihara sapi jadi untung. Pengalaman saya akan mundur dan saya akan proses ulang. Saya jalani lagi. Ya, karena sapi ini saya juga berkali-kali mulai dari tahun 90 sekarang sampai tahun 2023 gitu. Saya tetap di sapi. Tapi hanya beda caranya, beda hasilnya. Ketika saya tidak mundur, ketika saya tetap melakukan upaya-upaya itu, ternyata keajaiban terjadi. Dan itu setelah saya pahami, memang selalu ada keajaiban ketika kita sudah seluruh upaya yang kita lakukan, seluruh daya yang kita jalani, seluruh energi yang kita keluarkan sudah mentok. Kita tidak tahu di mana ada pintu yang bisa kita untuk masuk. Ternyata inilah keajaiban terjadi. Yang saya pernah lakukan itu di tahun 2011. Itu sangat barangkali itulah awal kebangkitan sebenarnya. Tadinya perusahaan kecil, usaha kecil, tidak perusahaan ya, usaha kecil tapi bisa mengalami transformasi gitu. Jadi menjadi perusahaan yang insya Allah sudah saya yakini bisa berskala nasional, karena dari tidak ada modal, sama sekali tidak ada modal di tahun 90-an, kemudian di 2023 ini muncul aset yang dimiliki perusahaan sudah ratusan miliar, kira-kira gitulah. Jadi ini memang sebuah pembelajaran kalau adik-adik yang mau belajar tentang berbisnis itu jalani aja terus. Jadi cara sebenarnya orang berbisnis itu cara. Kalau caranya berbeda, hasilnya berbeda. Kalau caranya sama, hasilnya pasti sama. Nah, ketika kita mengalami kesulitan, karena ketika kita mengalami kegagalan, maka saya ulas tadi, saya akan balik lagi dan saya mulai proses awal lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Jadi hasilnya bisa berbeda. Satu contoh ini yang saya jalani tentang membangun industri perkebunan sawit yang terintegrasi dengan breeding sapi. Ketika terjadi penyakit mulut dan kuku itu dasarnya sampai segitu besarnya sehingga saya tidak bisa bangun lagi. Tapi saya bangun juga tetap di industri sapi, bukan lagi pada pembesaran atau penggemukan, tapi pada posisi breeding. Maka sapi tidak saya kerem, saya tidak kandangkan di Jawa ini, saya pindahkan sapi-sapi itu di perkebunan sawit. Dan yang saya pelihara adalah sapi-sapi betina, sehingga nanti saya akan menghasilkan sapi-sapi pedet. Dan itu ternyata 3 tahun ini saya jalani, itu menjadi titik balik. Ketika saya menjual sapi dalam bentuk sapi daging, kita mengalami kerugian yang besar-besaran. Tapi ketika saya menjual bibit sapi, ternyata itu lebih prospek dan itu lebih menjanjikan. Dan begitu juga cara, di samping cara, saya sangat yakinnya dengan sunnah Rasul sesuai dengan keyakinan saya. Hijrah itu adalah cara terbaik untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Ketika saya hijrah dari Jawa, kemudian saya bangun di Sumatera, ternyata jauh lebih efektif dan efisien. Saya tidak perlu membeli pakan untuk memelihara sapi ratusan, tapi saya hanya cukup melepaskan sapi setiap pagi dan sore mengawal sampai pulang ke kandang, begitu setiap hari. Dan saya ternyata perkebunan sawit itu menjadi 2 fungsi. Akhirnya bahasa saya itu investasinya di bidang breeding sapi menjadi 0, karena lahan yang saya tanami sawit itu di bawahnya tumbuh rumput yang dimakan sapi.
Akhirnya saya tidak perlu membiayai untuk beli pakan sapi. Dan itu jauh sapinya juga lebih sehat, jauh lebih produktif karena ini sapi-sapi betina. Ya, beberapa hari kemarin sudah banyak sekali yang beranak. Jadi ini sebuah yang kita sendiri di awal tidak tahu apa yang terjadi, tapi karena upaya-upaya tadi untuk memulai proses dari awal lagi dengan cara berbeda, hasilnya bisa ibarat saya bumi dan langit. Tadinya memelihara sapi rugi, ini mendadak memelihara sapi jadi untung. Baik teman-teman, ini produk yang kami miliki ya. Yang pertama ini Susfit, ya, merek dagang Susfit. Ini sudah hampir di seluruh Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat sampai di Banten. Ya, ini produk Susfit ini adalah untuk pakan sapi. Ya. Yang KSPT 1 itu untuk sapi perah dan KSPT 2 dan 3 itu ada yang untuk sapi potong. Ya. Ini pakan ini bahannya atau bahan bakunya ini semua adalah hasil samping dari pertanian perkebunan. Ya. Ada buntil sawit, ada kopra, ada kopi, ada jagung, ada perkebunan ketela, ada industri-industri, bahkan juga ada hasil samping dari PT Dua Kelinci maupun PT Garuda Food yang menghasilkan kacang cenos. Berikutnya ini juga ada yang kami produksi, ini adalah pakan ya, merek dagangnya adalah KH Fit ya. Ini adalah untuk pakan sapi juga, tapi bentuknya pelet ya, bentuknya pelet seperti ini bentuknya ya, pelet. Kemudian juga yang terkait dengan pakan juga ada untuk KH-Fit ya. Ini juga untuk pakan-pakan unggas, pakan ayam, itik ya, kemudian baik ayam petelur maupun ayam pedaging. Ada juga produk kami yang pelet ini untuk kelinci ya. KH-Fit kelinci ya. Ini sudah beredar luas ya, terutama di daerah dataran tinggi, dataran tinggi Slamet ya, mulai dari Wonosobo, Temanggung sampai ke Purwakarta, sampai ke Tasik, sampai ke Garut ya. Ini KH-Fit. Berikutnya juga ada yang terkait dengan pakan ya. Ini juga ada pakan kambing ya, jadi pakan sapi ada, pakan ayam ada, pakan kambing juga ada. Ini yang terkait dengan pakan. Kemudian yang produk kami yang berupa pupuk ya, dengan merek dagangnya Patigan ini ya, Patigan ini ada dua jenis, yaitu yang berbentuk powder ya, ada yang berbentuk granul. Ini sesuai kebutuhan tanaman. Kebanyakan pupuk Patigan ini penggunanya adalah tanaman pangan dan hortikultura. Ya, terutama ini yang tanaman bawang merah. Kami mengirim pupuk Patigan ini yang untuk tanaman horti itu sampai di Kepulauan Riau, sampai di Batam, Tanjung Pinang, kemudian sampai ke, bahkan kami juga ngirim pupuk ini sampai ke Natuna. Ya, barusan ini kami juga melakukan kontrak dengan salah satu pengusaha kontraktor yang sekarang mengerjakan proyek ibu kota negara yang baru yang di Kalimantan. Itu kami juga menyuplai untuk kegiatan yang mendukung di sana. Jadi pupuk ini sudah skala nasional ya. Kami juga, ini yang pupuk organik yang berupa granul. Kemudian kami juga memproduksi kalsium ya. Ini kalsium ini untuk mineral sapi juga kami memproduksi. Begitu juga kami juga memproduksi pakan-pakan untuk bandeng, untuk pakan ikan, apakah gurami, pakan nila atau bandeng. Ini kami juga memproduksi. Ya.